Halo, perkenalkan nama saya Galih Puji Astuti, NIM-nya 1907111713. Saya dari kelas malam dari kejuruan ilmu komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah public speaking di pertemuan yang kelima, yaitu visual dalam public speaking. Ada beberapa elemen dari personal komunikasi sendiri, yaitu 7% itu adalah kata-kata yang diucapkan, dan selanjutnya 38% sendiri adalah dari suara dan nada, dan 55% itu adalah dari body language atau bahasa tubuh. Saat menyampaikan informasi, tentunya aspek nonverbal dari nada suara dan body language itu sangat menentukan pesan yang sebenarnya. Bahasa tubuh sendiri itu sangat membawa pengaruh besar terhadap public speaking, di mana bahasa tubuh menguatkan pesan yang disampaikan dari pembicara. Public speaking tentunya akan terasa hambar tanpa bahasa tubuh. Di mana bahasa tubuh yang pertama yaitu adalah kontak mata. Kontak mata dapat digunakan untuk membangun kredibilitas dan menarik perhatian audiens. Kontak mata juga membantu audiens mengingat konten atau pesan yang disampaikan oleh pembicara. Adapun kiat agar kontak mata itu terjadi secara efektif, yaitu begitu berada di hadapan khalayak umum, segera mainkan kontak mata. Tentunya menyaksikan seluruh hadirin di setiap sudut ruangan. Dan jangan hanya mainkan kontak mata dengan orang yang dikenal saja. Dan jangan lupa juga untuk membangun dan menutup public speaking sehingga dapat membangun koneksi dengan khalayak atau audiens. Nah, selanjutnya kita akan masuk di postur tubuh. Yang dimana postur atau sikap tubuh adalah posisi yang kita asumsikan baik secara sengaja maupun kebiasaan. Nah, dalam situasi formal sendiri, bagaimana posisi yang baik dalam saat public speaking. Nah, di sini posisi terbaik adalah tegak yang mana menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Nah, dalam situasi informal sendiri, posisi cenderung lebih santai. Tentunya akan tetapi, posisi kepala tetap harus tegak menghadap audiens atau halayak umum. Yang selanjutnya kita akan masuk dalam gestur atau bahasa tubuh. Gestur adalah gerakan tangan dan lengan. Nah, gerakan lengan dan tangan yang bervariasi akan meningkatkan efektivitas public speaking tersebut. Jadi, seorang public speaking itu tidak boleh monoton pada saat menjadi seorang pembicara. Untuk selanjutnya yaitu body movement. Apa sih body movement itu? Penting nggak sih body movement itu untuk seorang public speaking? Nah, itu tentunya juga sangat penting ya. Namun ada beberapa ketentuan di mana untuk acara-acara yang formal hal ini tentunya sangat jarang dilakukan. Namun dalam acara non formal, berjalan dari satu tempat ke arah yang lain itu akan membuat suasana yang tidak monoton, baik bagi pembicara maupun audiens atau khalayak umum. Gerakan ini bisa dilakukan saat pembicara ingin menekankan poin yang penting. Akan tetapi sebagai seorang pembicara yang baru awal, untuk gerakan ini sebaiknya dihindari karena akan membuat seorang pembicara itu akan merasa gugup atau cemas sehingga berimbas pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu adalah vokal. Nah, selanjutnya yaitu adalah penampilan pribadi. Penampilan itu sangat penting ya bagi seorang public speaking, di mana penampilan seorang public speaking itu akan mempengaruhi percaya diri. Nah, tentunya seorang public speaking itu juga harus menggunakan pakaian yang tentunya harus nyaman saat dipakai, bersih, wangi, dan rapi, dan harus cocok dengan acara yang digelar atau acara yang saat itu berjalan. Untuk penampilan sendiri yaitu akan memberikan kesan penting kepada audiens untuk menilai tentang kepribadian, kompetensi, dan kredibilitas sebagai seorang pembicara.
Nah, tentunya untuk seorang pembicara juga harus bisa menentukan pakaian atau penampilan yang seperti apa sih yang harus kita pakai pada saat acara tersebut. Nah, tentunya untuk presentasi informal kita juga harus tahu untuk sebuah workshop di mana kita juga tahu bahwa para peserta akan menggunakan celana casual dan sweater. Tentunya kita juga harus bisa menyesuaikan hal tersebut. Beda lagi dengan ketika kita presentasi di dalam sebuah perusahaan. Tentunya kita juga harus menggunakan warna-warna yang kuat seperti setelan biru tua, abu-abu, atau hitam yang dipadukan kemeja atau blus putih. Tambahkan juga sentuhan warna seperti yang di dasi, aksesoris merah, atau yang lain sebagainya. Nah, ada beberapa pakaian yang terbaik, yaitu adalah pakaian polos. Hindari pakaian yang bermotif karena itu akan mengalihkan fokus daripada audiens sendiri. Nah, untuk kerapian sendiri itu tentunya sangat penting ya sebagai seorang audiens, dimana kita juga harus memperhatikan kerapian dari segi baju, dari segi rambut, ataupun dari segi sepatu yang kita kenakan. Nah, jangan pernah kikuk di depan para audiens karena itu akan mempengaruhi kontak, itu akan mempengaruhi perhatian dari audiens sendiri. Jangan pernah menyentuh rambut sendiri atau bermain dengan perhiasan saat berbicara, ataupun Anda bermain-main dengan pen ataupun benda-benda kecil yang saat itu ada di depan Anda, karena itu akan menghilangkan fokus Anda serta akan membuat khalayak umum tidak fokus pada pembicara tersebut. Itu tadi adalah penyampaian materi dari saya dalam public speaking. Nah, dalam poin kelima materi kelima, mata kuliah public speaking. Ada kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.